ini, virus corona adalah jenis penyakit baru dari coronavirus yang menular ke manusia. Virus ini bisa menyerang siapa saja, baik bayi, anak-anak, orang dewasa maupun lansia. Virus ini disebut dengan COVID-19 dan pertama kali ditemukan di kota Wuhan pada akhir Desember 2019. Virus ini menular dengan cepat dan menyebar ke wilayah lain di Cina dan ke beberapa negara termasuk Indonesia yang sedang terkena wabah corona. Coronavirus adalah kumpulan yang bisa menginfeksi sistem pernapasan. Pada banyak kasus, virus ini hanya menyebabkan infeksi pernapasan ringan seperti flu, namun virus ini juga bisa menyebabkan infeksi pernapasan berat seperti pneumonia. Namun, secara umum ada 3 gejala umum yang bisa menandakan seseorang terinfeksi virus corona, yaitu 1. Demam, yang kedua batuk, yang ketiga sesak napas. Menurut artikel yang saya baca, gejala COVID-19 muncul dalam waktu 2 hari sampai 2 minggu setelah terpapar virus corona. Akan tetapi, virus ini juga bisa menyebabkan infeksi pernapasan berat seperti MERS, SARS, dan pneumonia. Ada dugaan bahwa virus corona awalnya ditularkan dari hewan ke manusia, namun kemudian diketahui bahwa virus corona juga menular dari manusia ke manusia. Seseorang dapat tertular COVID-19 melalui berbagai cara, yaitu 1. Tidak sengaja menghirup percikan ludah dari bersin dan penderita COVID-19. Yang kedua, memegang mulut atau hidung tanpa mencuci tangan terlebih dahulu setelah menyentuh benda yang terkena cipratan air liur penderita COVID-19. Yang ketiga, kontak jarak dekat dengan penderita COVID-19, misalnya bersentuhan atau berjabat tangan. Untuk menentukan apakah terinfeksi virus corona, dokter memastikan diagnosis COVID-19. Dokter akan melakukan pemeriksaan lanjutan berikut. 1. Uji sampel darah. Yang kedua, tes usap tenggorokan untuk meneliti sampel dahak. Yang ketiga, röntgen dadah untuk mendeteksi infiltrat atau cairan paru-paru. Komplikasi virus corona. Pada kasus yang parah, infeksi virus corona bisa menyebabkan beberapa komplikasi serius. Berikut ini. 1. Pneumonia. Yang kedua, infeksi sekunder pada organ lain. Yang ketiga, gagal ginjal. Yang keempat, kematian. Pemerintah memastikan karantina wilayah atau lockdown hingga kini belum jadi pilihan. Karena dengan lockdown, semua orang ada di rumah dan aktivitas ekonomi yang sulit berjalan. Dan itu secara ekonomi berbahaya. Mulai dari sekolah, transportasi umum, tempat umum, pasar, perkantoran, bahkan pabrik harus ditutup dan tidak diperkenankan beraktivitas. Maka dari itu, Indonesia memilih kebijakan imbauan social distancing atau pembatasan interaksi sosial dengan meliburkan karyawan atau pekerja dan kampus atau sekolah untuk beraktivitas di rumah. Untuk mendukung langkah antisipasi pemerintah penyebaran COVID-19, pemanfaatan daring menjadi salah satu solusi untuk memaksimalkan kegiatan belajar bagi para guru atau dosen dan siswa. Ada halnya sekolah tidak menerapkan daring atau jaringan online dengan memberikan tugas latihan kepada siswa dikarenakan sarana atau prasarana belum terjamin. Oleh karena itu, sistem lockdown jika diterapkan akan berpengaruh kepada mereka. Hal itu salah satu yang menjadi kepedulian pemerintah supaya aktivitas bisa tetap berjalan. Udah.
Ini satu lagi. Ngos-ngosan aku. Udah berapa? Pengobatan virus corona. Beberapa langkah yang dapat dilakukan dokter untuk meredakan gejalanya. 1. Memberikan obat kepada yang demam dan nyeri, namun dokter tidak akan memberikan cairan aspirin kepada penderita COVID yang masih kanak-kanak. Yang kedua, menganjurkan penderita COVID-19 untuk mandi air hangat dan menggunakan humidifier atau pelembab udara. Batuk dan sakit tenggorokan. Yang ketiga, menganjurkan penderita COVID-19 untuk banyak minum air putih guna menjaga kadar cairan tubuh dan istirahat yang cukup serta tidak keluar rumah untuk mencegah penyebaran virus corona. Belum ada vaksin untuk mencegah infeksi virus corona atau COVID-19. Oleh sebab itu, cara pencegahan yang terbaik adalah dengan menghindari faktor-faktor yang bisa menyebabkan terinfeksi virus corona atau COVID-19, yaitu 1. Menghindari berpergian ke Cina atau negara lain yang ditemukan adanya penularan virus corona. Yang kedua, gunakan masker saat beraktivitas di luar ruangan, terutama di tempat umum atau keramaian. Yang ketiga, rutin mencuci tangan dengan air dan sabun atau hand sanitizer yang mengandung alkohol serta beraktivitas di luar ruangan. Yang keempat, hindari kontak dengan hewan, terutama hewan liar. Yang kelima, hindari yang berdekatan dengan seseorang yang sedang sakit COVID-19. Sekian dari saya, terima kasih.